Namun, Saulus sambil terus melakukan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan, pergi menghadap imam besar dan meminta surat darinya yang ditujukan kepada sinagoge-sinagoge di Damsyik, sehingga jika ia menemukan siapa saja yang percaya kepada jalan itu, baik pria maupun wanita, ia dapat membawa mereka untuk dibelenggu di Yerusalem. Selama ia sedang berjalan, ia semakin dekat dengan Damsyik, dan tiba-tiba suatu cahaya dari langit memancar mengelilinginya. Lalu ia jatuh ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuan?" Dan ia berkata, "Akulah Yesus yang kamu aniaya. Akan tetapi, bangun dan masuklah ke kota, dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan." Orang-orang yang pergi bersama dengan Saulus berdiri tanpa berkata-kata setelah mendengar suara itu, tetapi tidak melihat siapapun. Saulus berdiri dari tanah, dan meskipun matanya terbuka, ia tidak melihat apa-apa. Maka orang-orang itu menuntunnya dengan tangan dan membawanya masuk ke Damsyik. Dan selama 3 hari, Saulus tidak dapat melihat dan juga tidak makan atau minum. Pada waktu itu, ada seorang murid di Damsyik bernama Ananias. Tuhan berbicara kepadanya dalam sebuah penglihatan, "Ananias." Maka Ananias berkata, "Ini aku, Tuhan." Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Bangun dan pergilah ke jalan yang disebut Jalan Lurus, dan di rumah Yudas, carilah orang Tarsus yang bernama Saulus, karena lihatlah orang itu sedang berdoa, dan ia sudah mendapat sebuah penglihatan bahwa seseorang bernama Ananias datang dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia bisa melihat lagi." Namun Ananias menjawab, "Tuhan, aku sudah mendengar dari banyak orang tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang telah ia lakukan terhadap umat kudus-Mu di Yerusalem, dan di sini ia mempunyai kuasa dari imam-imam kepala untuk membelenggu semua orang yang memanggil nama-Mu." Akan tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Pergilah, karena orang ini adalah alat yang kupilih untuk membawa namaku ke hadapan bangsa-bangsa lain dan raja-raja serta bangsa Israel. Sebab aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya ia harus menderita demi namaku." Maka Ananias berangkat dan masuk ke rumah itu, dan setelah meletakkan tangannya ke atas Saulus, ia berkata, "Saudara Saulus, Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadamu dalam perjalananmu kemari telah mengutusku supaya kamu dapat melihat lagi dan dipenuhi dengan Roh Kudus." Lalu seketika itu juga, sesuatu seperti sisik-sisik ikan jatuh dari matanya, dan ia dapat melihat lagi. Kemudian ia bangun dan dibaptis. Dan setelah makan, Saulus dikuatkan. Ia bersama murid-murid di Damsyik selama beberapa hari. Dan segera ia memberitakan Yesus di sinagoge-sinagoge dengan berkata, "Yesus adalah Anak Allah." Semua orang yang mendengarkannya takjub dan berkata, "Bukankah dia ini yang ada di Yerusalem membunuh mereka yang menyebut nama itu, dan yang telah datang ke sini dengan maksud membawa mereka dalam keadaan terbelenggu ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi, Saulus menjadi semakin kuat dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik dengan membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Setelah genap beberapa hari, orang-orang Yahudi bersekongkol bersama untuk membunuh Saulus, tetapi persekongkolan mereka itu telah diketahui oleh Saulus. Mereka mengawasi pintu-pintu gerbang siang dan malam supaya mereka dapat membunuhnya. Akan tetapi murid-murid Saulus membawanya pada waktu malam dan menurunkannya melalui sebuah tembok dengan mengulurkannya ke bawah di dalam sebuah keranjang. Ketika Saulus tiba di Yerusalem, ia mencoba untuk bergabung dengan para murid. Akan tetapi mereka semua takut kepadanya karena tidak percaya bahwa ia adalah murid. Namun Barnabas menggandeng Saulus dan membawanya kepada para rasul, lalu menceritakan kepada mereka bagaimana ia telah melihat Tuhan di dalam perjalanan, dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya, serta bagaimana ia dengan berani telah berbicara dalam nama Yesus di Damsyik. Dan Saulus bersama-sama dengan mereka ketika mereka masuk dan keluar dari Yerusalem sambil berbicara dengan berani dalam nama Tuhan. Dia berbicara dan berdebat dengan orang Helenis, tetapi mereka berusaha membunuhnya. Ketika saudara-saudara seiman mengetahui hal ini, mereka membawanya turun ke Kaisarea dan mengutusnya ke Tarsus. Karena itu, jemaat di seluruh Yudea dan Galilea dan Samaria memperoleh damai dan bertumbuh, dan hidup dalam takut akan Tuhan dan dalam penghiburan Roh Kudus, mereka terus bertambah banyak. Pada suatu waktu, saat Petrus mengelilingi seluruh wilayah itu, ia juga mengunjungi orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Di sana ia mendapati seseorang yang bernama Eneas, yang sudah terbaring di tempat tidurnya selama 8 tahun karena ia lumpuh. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Eneas, Kristus Yesus menyembuhkanmu. Bangunlah dan rapikan tempat tidurmu." Dan seketika itu juga Eneas bangun.
Maka semua orang yang tinggal di Lida dan Saron melihatnya dan mereka berbalik kepada Tuhan. Suatu saat di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang jika diterjemahkan berarti Dorcas. Ia penuh dengan perbuatan baik dan tindakan sedekah. Pada hari-hari itu terjadilah ia sakit dan mati. Lalu ketika orang-orang telah memandikannya, mereka membaringkannya di ruang atas. Karena Lida berada di dekat Yope, para murid setelah mendengar bahwa Petrus berada di sana, mengutus 2 orang kepada Petrus dan memohon kepadanya, "Jangan menunda pergi ke tempat kami." Maka Petrus bangkit dan pergi bersama mereka. Dan ia sampai, mereka membawa Petrus ke ruang atas. Semua janda berdiri di samping Petrus sambil menangis, serta menunjukkan tunik-tunik dan pakaian-pakaian lainnya yang biasanya dibuat oleh Dorcas sewaktu ia masih bersama dengan mereka. Namun, Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat Tabita dan ia berkata, "Tabita, bangunlah." Lalu perempuan itu membuka matanya dan ketika ia melihat Petrus, ia duduk. Maka Petrus mengelurkan tangannya kepadanya dan membantunya berdiri. Kemudian sambil memanggil orang-orang kudus dan para janda, ia menunjukkan bahwa Tabita hidup. Dan kejadian itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Maka Petrus tinggal cukup lama di Yope bersama seseorang bernama Simon, seorang penyamak kulit.